Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita baru mendengar puji-pujian yang dilantunkan oleh para singer dan WL kita. Kita merasa diberkati dengan puji-pujian terhadap Tuhan. Sekarang giliran kita mendengar firman kebenaran. Untuk itu mari kita siapkan pikiran dan hati kita dan seluruh keberadaan kita. Sebab firman ini akan menyelamatkan kita dari pikiran, pola pikir yang salah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui mulut hamba-Mu ini. Urapi mulut hamba-Mu agar apa yang disampaikan tidak bersalah, semuanya kebenaran. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, ada satu ilustrasi. Mungkin di antara Bapak Ibu atau saudara sekalian pernah mendengarnya. Tetapi ilustrasi ini sangat kuat membekas dalam pikiran kita. Mari kita dengarkan kisah berikut ini. Di Jepang zaman dahulu pernah ada suatu tradisi kuno, yaitu membuang orang tua yang sudah tua, yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tradisi ini aneh ya Bapak Ibu ya, tapi itu pernah ada. Orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa lagi dibuang ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya, sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan. Karena si ibu telah lumpuh dan pikun, si pemuda sebenarnya sedih. Tetapi itu tradisi, maka ia lakukan. Si pemuda bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai ranting-ranting yang dilewatinya. Lalu mematahkannya, ranting itu, dan menaburkan sepanjang jalan. Jadi si ibu yang gak bisa ini cuma bisa memegang rantingnya sehingga patah lalu dibuang ke jalan. Terus begitu, sampai masuk ke dalam hutan. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat itu, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan air matanya. Karena ternyata dia tidak menyangka tega berbuat perbuatan ini terhadap ibunya demi tradisi. Justru si ibu yang nampaknya tegar, tidak terpengaruh. Si ibu malah tersenyum. Dia berkata kepada anaknya ini, "Anakku, Ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, Ibu selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi, Ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu nanti gak bisa pulang, tersesat. Ikutilah tanda itu, agar kau selamat sampai di rumah." Bapak Ibu sekalian, memang benar kata pepatah. Kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak hanya sepanjang galah, sepanjang tangga. Perhatikan ibu ini, dalam ketidakberdayaannya dia masih memikirkan anaknya, supaya nanti bisa pulang tidak tersesat.
Setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian ia langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya sampai ibunya itu meninggal. Bapak Ibu sekalian, meskipun ini hanya sebuah ilustrasi, tetapi ini menggambarkan kebenaran bahwa kasih itu jauh lebih penting dari apapun, dari tradisi, dari syariat, Taurat, hukum agama, dan apapun yang lainnya. Kasih itu jauh lebih penting. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, hukum yang terutama itu kasih. Bahkan Allah itu kasih adanya. Perhatikan baik-baik. Ada banyak manusia sudah rusak pikirannya. Lebih mendahulukan syariat agama, aturan agama, Taurat. Seperti orang Farisi, ahli Taurat zaman dulu, di zamannya Tuhan Yesus. Mereka lebih mengutamakan aturan Taurat dibanding kemanusiaan. Inilah kesalahan utama para ahli teologi. Lebih mengutamakan teologi dibanding kasih. Itu artinya teologinya salah. Makanya kalau kita lihat di internet, orang tidak sopan debatnya. Memfitnah ke kiri ke kanan, menyerang ke kiri ke kanan. Itu orang yang tidak tahu diri. Itu orang bodoh. Yang terutama itu justru kasih. Ketika seseorang salah mengerti, tapi dia memiliki kasih, itu lebih penting. Daripada orang mengertinya benar, tapi perbuatannya kejam terhadap sesama. Orang Farisi dan ahli Taurat pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan ini sepanjang zaman. Guru, hukum apakah yang terutama dari seluruh kitab Taurat dan para nabi? Seluruh kitab suci, apa yang terutama, guru? Banyak orang menjadi Kristen tapi tidak mengerti pikiran perasaan Kristus. Tuhan Yesus itu kalau melihat manusia, dia tidak lihat agamanya. Kasihnya mengalir. Hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa yang ada padamu, hartamu, waktumu, suaramu yang bagus, kepandaianmu, apapun yang kau miliki, kasih Tuhan Allahmu dengan itu. Jangan agamawi. Itulah inti kebenaran. Dan yang sama dengan itu, bukan yang nomor 2 loh, yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau orang sampai tidak mengasihi sesamanya gara-gara berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda agama, itu orang itu sudah kesetanan namanya. Orang Kristen ada yang kesetanan, mungkin ada. Kalau ia benci saudaranya itu kesetanan namanya. Hukum yang terutama itu dari seluruh kitab para nabi, kitab Taurat, itu kasih. Jangan sampai kesalahan masa lalu diulang lagi. Dulu ada seorang teolog yang membakar teolog lain, hidup-hidup. Karena menyatakan dia bidat, ajaran sesat. Saya nggak yakin dia masuk surga. Sebab orang yang membunuh, membinasakan bait Allah, dia pasti binasa. Ya, siapapun kita, kalau kita hari ini sampai rasis,
pasti ke neraka. Saya pastikan itu ke neraka menurut Alkitab. Kita tidak punya hak untuk menghakimi siapapun, apalagi membeda-bedakan orang. Sebab tubuh kita bait Allah. Tidak tergantung dari ras, suku, agama. Kalau orang dia mengerti, percaya Tuhan Yesus, maka dia tubuhnya bait Allah. Ada amin ya. Jangan sampai kita salah mengerti loh. Hidup kita itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini sampai selanjutnya. Hati-hati dengan teologi yang palsu. Yang tidak mendidik manusia untuk mengasihi sesamanya. Yang sukanya debat. Kalau ada orang yang salah seakan-akan mau dibunuh gitu. Memang gak membunuh secara fisik sih. Membunuh karakter. Karakter assassination. Dan itu terjadi banyak di internet. Tunggu tanggal mainnya. Engkau seorang pembunuh di mata Tuhan Yesus. Hukum yang terutama itu apa? Kasih. Marilah kita belajar mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kita. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Apa itu? Kasih. Kalau begini masih nggak ngerti ya saya nggak ngerti juga bagaimana harus menyampaikan kebenaran ini. Sudah begitu jelas. Ilustrasinya juga sudah jelas. Orang yang tidak beragama ini, nuraninya masih hidup. Sang ibu memikirkan anaknya, padahal ia mau dibuang. Hebat bukan nuraninya? Jadi jangan pernah berpikir, kalau orang bukan Kristen tidak punya nurani. Belum tentu. Orang Kristen banyak yang tidak punya nurani. Di gereja nipu. Kau pikir kita tidak tahu apa? Ya? Ayo kita bertobat. Ya. Tuhan mengasihi kita, masih mengulur-ngulur supaya kita nggak mati buru-buru. Supaya kita punya waktu untuk memperbaiki diri, bertobat. Ya, amin. Apa sih gunanya hidup tidak punya kasih itu? Matius 9 ayat 13. Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Kasih yang dikehendaki Tuhan itu. Dan bukan persembahan. Ingat baik-baik itu. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau kita memberikan persembahan, itu dalam rangka kasih. Bukan dalam rangka memancing berkat. Ku beri perpuluhan Tuhan, balas ya 100 kali. Dari dulu gak sembuh-sembuh ini. Pengertian yang salah ini. Zaman sudah mau berakhir begini. Masih terus salah pikirannya. Masih terus mengajarkan seperti itu. Gak tobat-tobat ini orang-orang ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, kasih. Bukan persembahan. Itu bukan berarti lalu kita gak usah mempersembahkan, ngasih persembahan. Bukan itu maksudnya. Yang terutama itu belas kasihan. Percuma kau kasih per 10-an, per 20-an, per 30-an. Bahkan Alkitab berkata percuma tubuhmu dibakar sekalipun. Kalau tidak punya kasih. Ada amin gak ini? Amin ya. Orang yang memiliki kasih itu akan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan dan untuk sesama. Ingat baik-baik itu, ciri-ciri kebenaran itu gak bisa dikurangi. Jadi kalau seseorang membela Tuhan dengan membunuh sesamanya, itu setan. Itu pasti ke neraka nanti. Itu ditipu oleh iblis. Kalau seseorang tidak mengasihi sesamanya, ini kata Alkitab. Sesamanya yang kelihatan saja kau enggak mengasihi, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Omong kosong. Makanya banyak orang beragama, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengasihi diri sendiri.
Aku mesti begini, mesti begitu supaya selamat diri sendiri. Dia lupa kepada hukum yang terutama. Dia lupa bahwa alangkah bodohnya orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Amin ya. Orang bodoh itu lebih taat kepada peraturan, syariat, tradisi dibandingkan pikiran perasaan Tuhan. Makanya ya, materai kebenaran itu kasih. Kalau tidak ada kasih udah percuma deh, ngomong apa aja, ngomong Tuhan mau ngomong apa. Makanya kita semua gak boleh jadi sandungan. Di rumah, di gereja, dimanapun, jangan jadi sandungan. Kita harus memancarkan kasih sama semua orang. Kalau ibu tadi begitu mengasihi anaknya yang akan membuangnya, apalagi Tuhan. Tuhan mengasihi kita waktu kita masih berdosa, bayangin. Itulah sola gratia. Keselamatan karena anugerah. Tetapi ketika kita sudah ditebus, ingat hukum yang terutama kita wajib hukumnya. Tidak bisa ditawar. Yang diinginkan Tuhan apa? Belas kasihan. Bukan hanya persembahan. Ya. Aku punya belas kasihan Pak, tapi gak pernah mempersembahkan apa-apa. Itu omong kosong. Kalau orang punya belas kasihan pasti mempersembahkan hidupnya. Untuk Tuhan, untuk kemanusiaan. Pasti pusatnya bukan diri sendiri. Pasti pusatnya Tuhan, teosentris. Bukan egosentris. Semua ajaran yang egosentris itu ajaran yang salah. Ajaran yang benar itu teosentris. Yohanes 1 ayat 11. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tragis ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Semua orang banyak sekali yang menolak Tuhan Yesus. Tetapi yang menerimanya. Yohanes 1 ayat 12. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu sekalian. Kita itu ya. Bagaimana yang menjelaskannya ya. Tuhan yang maha tinggi mengosongkan diri. Memberikan dirinya rela mati di kayu salib. Berapa itu harganya? Tak terhingga. Bagaimana cara kita membalas kepada Tuhan? Membalas kasih-Nya. Yang dikehendaki Tuhan bukan persembahan berupa uang saja. Tapi kita harus memiliki kasih. Ada amin ya. Mestinya begitu loh. Mestinya kalau kita sudah ditebus, kita mengerti semua bahwa hidupku bukan milikku lagi. Tapi milik Tuhan. Banyak orang ya sudah jadi Kristen tapi masih suka ini suka itu, ambisinya masih kencang. Dosa jalan terus. Orang yang benar, dia akan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Tuhan, ambil hidupku untuk melayani Engkau. Seperti Engkau lebih dulu melayanimu. Tuhan, kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku, ku
ku mau balas cintamu. Tuhan, ini hidupku ku serahkan bagimu, karena ku tahu pasti semuanya milikmu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Bapak Ibu sekalian, kiranya lagu ini boleh menjadi inspirasi buat kita semua, bahwa kita harus serahkan hidup kita. Banyak orang tidak rela memberikan dirinya, mau sih ke surga, mau sih selamat, tapi tidak mau memberi diri kepada Tuhan. Itu namanya tidak selamat. Itu namanya tidak selamat. Ya, amin ya. Ayo kita katakan kepada Tuhan, ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Bapak Ibu sekalian, memberitakan firman itu bukan tugas seorang hamba Tuhan saja. Semua kita harus memberitakan firman. Jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Memberitakan firman itu bukan berkhotbah saja. Beritakan kebenaran melalui seluruh hidup kita. Melalui bagaimana kita hidup, perbuatan kita terhadap sesama, terhadap kebenaran. Ya, amin ya. Kita itu diberi kesempatan, kehormatan, anugerah untuk menjadi saksi Kristus. Sayang sekali orang tidak mengerti ya. Yang terutama diinginkan Tuhan adalah belas kasihan, kasih. Hari ini orang-orang yang agamawi, suka liturgi, ritual sukanya. Ayo bertobat. Bukannya tidak boleh, boleh. Tapi yang utama jangan kau abaikan. Apa itu yang utama? Belas kasihan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu. Banyak orang mengutamakan yang tidak utama. Tidak utama diutamakan. Yang utama malah dinomor duakan atau bahkan diabaikan. Sesungguhnya kalau kita menyadari hutang kita terhadap Tuhan, sebenarnya tidak terbalaskan. Kalau mau hitung-hitungan tidak akan terbalaskan. Sampai kapanpun. Tapi kita harus berusaha membalas kebaikan Tuhan. Amin ya. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan
apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Banyak manusia benar-benar tidak tahu balas budi, tidak mempunyai etika terhadap Tuhan dan sesamanya. Sama, kalau kita perintah yang utama mengasihi Tuhan dan sesama, maka kita harus beretika terhadap Tuhan dan sesama juga. Baik di dunia nyata maupun dunia maya. Baik dunia fisik maupun dunia internet. Begitu ya. Jangan tidak mengerti kebenaran ini. Kalau terhadap orang tua kita saja yang melahirkan kita sudah sewajarnya mengasihinya. Apalagi dengan Tuhan semesta alam yang menciptakan kita, yang mengampuni kita, yang rela mati buat kita semua. Ada amin ya? Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 38 dan Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Artinya membalas kebaikan Tuhan itu dengan pikul salib kita. Pikul beban kita. Itulah bukti mengasihi Tuhan itu. Kita memikul salib. Tidak hidup untuk diri sendiri. Coba ya, kita renungkan, kita hayati benar-benar. Dengan apa kita balas kebaikannya Tuhan itu selama ini? Coba. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Kalau seseorang tidak bisa membalas kasih-Nya Tuhan, tidak mau, jangan berharap selamat. Kalau orang tidak mengasihi sesamanya, jangan harap selamat. Sebab itulah inti dari segala hukum. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Satu Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kalau orang banyak yang beramal, banyak melakukan aturan-aturan agama, tapi kalau tidak memiliki kasih, sedikit pun itu tidak ada gunanya sama sekali. Inilah kebenaran.
Orang yang hatinya bersih tentu mengaminkan ayat ini. Karena ayat ini benar. Ya. Ada orang-orang tertentu yang merasa beragama. Kristen sih agamanya. Ingin membela Tuhan Yesus. Tapi dengan cara menyerang sesamanya. Ini orang yang salah pikirannya, miring pikirannya. Tidak sesuai kebenaran. Gak pernah baca ayat ini ya. Kasihlah musuhmu. Memang saudaramu yang seiman itu musuh. Gara-gara berbeda pendapat, beda pandangan, beda teologi. Kalau kau anggap musuh berarti iblislah bapakmu itu. Tuhan sering berkata begitu tuh terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu itu enggak haus dan lapar akan kebenaran, membela doktrin mati-matian dengan membenci orang lain. Bapakmu itu memang iblis. Bukan bapak di dunia loh ini, nanti dipelintir orang lagi. Artinya kau itu belajar sama iblis. Teologi dipakai untuk membenci orang. Untuk menghakimi orang. Bagaimana kita membalas kasihnya Tuhan? Dengan mengerahkan segala yang ada pada kita. Tuhan tidak inginkan kita itu agamawi. Yang Tuhan inginkan kasih, bukan agama. Banyak orang menjadi agamawi, tapi tidak memiliki kasih. Mengapa? Kelihatan, sebab yang mereka pikirkan adalah keselamatan diri sendiri. Itu ciri agamawi. Keselamatan diri sendiri. Tapi kasih itu ciri-cirinya adalah keselamatan banyak jiwa. Bagaimana kita membalas kasihnya Tuhan? Dengan mengorbankan semua yang ada pada kita. Terutama perasaan kita. Terkadang kita marah melihat orang tidak berubah. Tapi jangan ikut perasaan. Mari kita belajar mengenakan perasaan Kristus. Bukan dengan menjalankan hukum-hukum agama, tapi lebih daripada itu. Layanilah perasaannya Tuhan. Itulah kasih. Dengan apa lagi? Dengan menjadi manusia yang bisa dipercaya. Menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kemanapun kita pergi menjadi saksi Tuhan. Sehingga banyak orang akan melihat ada Tuhan dalam diri kita. Ada kebenaran dalam diri kita. Itu maksudnya. Dengan bisa dipercaya atau dihandalkan menjadi saksi Kristus. Waduh, hari ini mengerikan saudara. Saya melihat ada orang yang, saya nggak tahu dulunya dukun atau enggak dia. Bicara itu tidak sebagai saksi Kristus. Heran ya. Padahal jabatannya itu gembala. Yang dibicarakan itu justru menjadi sandungan. Malah memprovokasi orang tidak mau divaksin. Jangan divaksin, aku mendengar suara Tuhan. Itu gak baik katanya. Itu ada logam di dalamnya. Logam nano. Logam nano apa aja kau tidak mengerti juga. Kau gak ngerti teknologi sama sekali apa yang dimaksud nano. Tapi memprovokasi orang untuk tidak divaksin. Sebenarnya orang-orang seperti ini harus ditangkap sebenarnya. Ini yang membuat dunia kacau balau. Katanya kalau divaksin nanti kita bisa dikendalikan oleh antikristus melalui remote karena ada logam nano di dalamnya. Saya sudah divaksin 2 kali. Apakah saya lalu bisa dikendalikan oleh antikristus? Tidak bisa. Berhentilah berhalusinasi. Yang lebih parah bukan yang bicara sih. Yang lebih parah itu yang mengikut dia. Dibohongin tapi mau. Percaya lagi. Nanti kalau sudah kena COVID, mati baru tahu rasa.
Nanti menyalahkan siapa? Yang divaksin saja belum tentu bisa melawan virus. Apalagi tidak. Ada amin ya semua ya. Kita harus menjaga bait Allah ini dititipkan pada kita. Kalau kita tidak bertanggung jawab kepada tubuh ini, tidak mungkin diberi tubuh kemuliaan. Hal kecil aja kau tidak bertanggung jawab. Perhatikan khotbahnya, tidak pernah ambil dari Alkitab. Yang mistis-mistis, ngawur-ngawur, dan orang-orang percaya. Itu sebenarnya meluncur kepada neraka. Kalau tidak, bertobat sebelum mati. Tapi, ya, makanya firman begitu jelas mengarahkan kita pada kebenaran. Yang dikehendaki Tuhan itu kasih. Lah kok kau malah cari sensasi demi diri sendiri. Waduh, ada lagi yang plin-plan. Dulu bicara di sosial media, jangan mau divaksin. Hari ini bicaranya, kita harus membantu pemerintah. Semua harus divaksin. Plin-plan ini orang. Orang-orang seperti itu jangan didengarkan. Siapapun dia. Artinya apa? Artinya dia tidak belajar Alkitab. Mungkin ada yang membuatkan khotbahnya. Disodorin dia ngomong aja gitu. Makanya plin-plan. Gak malu lagi ngomong. Herannya banyak orang mengikut dia. Inilah pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang menyesatkan banyak orang. Padahal Alkitab sudah mengancam loh. Firman Tuhan. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut. Ya, daripada kau menyesatkan banyak domba. Bagaimana ya cara khotbah yang halus ya. Banyak orang salah sih. Sebab tanpa belajar Alkitab tidak ada seorang pun akan mengerti kebenaran. Sebab pencerahan akan kebenaran itu tidak terjadi tiba-tiba atau otomatis. Aku gak pernah belajar Alkitab Pak, tapi aku ngerti Alkitab. Bohong. Jangan mau dibohongin dengan yang begitu-begitu tuh. Biasanya itu bekas dukun ngomongnya begitu. Tapi terbukti apa yang dia bicarakan kok bahkan gak sesuai Alkitab. Saya bicara ini pada semua umat Tuhan loh. Jangan mau jangan mau mengikut guru-guru palsu. Ya termasuk guru-guru palsu, kalau mau bertobat yuk. Supaya kita semua tidak kena murka Tuhan. Ada amin ya. Jangankan membalas kasihnya Tuhan. Malah menyerang kebenaran firman. Amin ya. Mari kita belajar membalas kebaikan Tuhan. Dalam seluruh hidup kita. Mulai sekarang. Dimanapun, kapanpun, dalam segala hal, segala perkara. Ya. Yuk kita belajar lagi. Mari kita belajar. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun berada,
firman Tuhan ini sangat berkuasa kalau kita mau menerimanya. Kiranya ini boleh membuka wawasan kita lebar-lebar. Jangan kita agamawi. Yang diinginkan Tuhan adalah kasih, bukan agama. Ya. Yang berbahagia adalah orang-orang yang ada di jalur Tuhan, di jalur kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih kalau kami bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Agar banyak orang diselamatkan seturut kehendak-Mu. Bapa di surga, secara khusus hamba ingin berdoa untuk setiap tangan yang mendukung channel gereja-Mu di tempat ini. GSKI Pantai Indah Kapuk. Berkati mereka Tuhan, berkati kebaikan mereka juga. Terima kasih, Kau berkati kami semua dengan kesehatan, umur panjang, agar kami boleh belajar kebenaran sampai kami menutup mata. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.